Silakan duduk saudara sekalian. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang kedua dalam puasa kita. Saya baru terasa ketika seluruh selamat turun dengan mudah, saudara ya. Jadi haleluya, siapa yang masih bertahan sampai hari ini berpuasa bersama-sama? Dahsyat, luar biasa. Siapa di antara saudara yang ingin memiliki hidup yang berkuasa? Anyone of you who wants to have a life that full of authority? Luar biasa. Saya ingin sampaikan sesuatu dan saya percaya ketika saudara mengerti akan hal ini, maka tiba-tiba hidup saudara dan hidup saya akan menjadi orang-orang yang berkuasa. Because that when you understand all this, you will have a life full of authority. Mari kita buka bersama-sama dalam kitab Matius pasal yang ke-19. We're gonna open Matthew 19, Ayatnya yang ke-30. verse 30. Kalau tidak keberatan, Pak, tolong yang di sini dimatikan karena saya takut kalau catatan saya terbang. Yang depan saja, yang belakang boleh. Matius pasal 19 ayat yang ke-30 berkata seperti begini, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Sekali lagi, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. This is something that Jesus saying very incredibly. Saya tanya kepada Tuhan, tahun pembelajaran itu kira-kira seperti apa ya? I asked God what it look like the year of learning. Kira-kira 1 tahun ini kau akan bawa gerejamu itu menjadi seperti apa? Seperti apa ya rasanya? So how are you going to take this your church? Apakah ada di antara saudara yang pernah berpikir kira-kira tahun ini kita akan dibawa Tuhan seperti apa? Have you ever thought that this year how God will going to take us? Apakah saudara dan saya hanya akan dibawa Tuhan untuk belajar dan belajar? Is God only will take us to learn and learn only? Halo? Pernah kepikir nih, 11 bulan kemudian ini kita ini mau ngapain nih? Tuhan mau berbuat apa dalam hidup kita? Have you ever thought in another 11 months what is going God to do in us? Saudara, rupanya untuk memahami visi tahun ini, So to understand the vision of this year, Tuhan memberikan gambaran seperti kita ini akan dibawa naik ke atas gunung. so God give us a picture that we are going to take up to the mountain. Orang yang naik ke atas gunung itu biasanya membutuhkan satu keterampilan. So the people who is going to climb up the mountain, you will need a skill, Dan juga dibutuhkan satu kesabaran, also a patience, dibutuhkan ketekunan, also diligence. dibutuhkan tekad yang besar. It's also desire. Siapa yang pernah naik ke gunung? Anyone has been climbing a mountain? Wah, satu. Jadi yang lain orang kota semua, saudara ya. Nggak usah bukit kecil, gunung tidak ada yang naik bukit Or kecil. maybe a small hill. Bukit kecil pun kita naik mobil, saudara ya. Aduh, ya. Tapi rupanya memang untuk bisa menaiki satu gunung yang cukup tinggi, So to be able to climb a high mountain, saudara, kita harus sangat berhati-hati. you should be careful. Apalagi ketika hari malam. So even in the dark time, Kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa tergelincir dan kita bisa mengalami sesuatu yang berbahaya. so if you're not careful enough, we will be into trouble. Tetapi ada sesuatu yang indah ketika kita tekun dan kita sampai ke puncak gunung itu. So if we are diligent and we are reach the top, Ada satu pandangan yang jauh berbeda ketika kita ada di bawah gunung. so we're gonna see a different view. Saudara, jadi saya ini sangat excited. Kenapa? Karena kita ini seperti orang yang dibawa Tuhan mau naik ke atas gunung. So we should be excited because we are being taken up to the mountain. Di mana nanti ketika kita sampai di sana kita bisa melihat sesuatu yang jauh lebih dahsyat daripada kita ada di bawah gunung. When we reach out at the top, we're gonna see something more incredible rather than we are still on the Siapa bottom. yang bergairah kira-kira naik ke atas gunung? Hah? Everyone excited. Karena begitu kita sampai di sana ada sesuatu yang menggairahkan sekali. So
So when we are reaching the top, it's just something very powerful and exciting. Betapa banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya tidak terlalu excited karena apa? Karena ada di bawah gunung. So many children of God, their life is not so exciting because they are at the bottom of the mountain. Saya pikir tahunnya kan menjadi tahun yang begitu membosankan karena kita harus belajar dan belajar dan belajar. So the year becomes so boring because we just learn and learn and learn. Tapi rupanya Tuhan menyampaikan sesuatu bukan seperti begitu. Aku akan membawamu naik ke atas. But God said, it's not like that. I'm going to take you up to the mountain. Dan begitu kau sampai di atas kau akan melihat sesuatu yang tidak pernah kau tahu. So when you're reaching the top, you're going to see something that you Bahkan tidak pernah never kau bayangkan. even you never imagined before. Saya jadi excited, saudara. Nah, ayat ini tiba-tiba muncul. Dikatakan bahwa tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terkemudian. So the verse said, to whom who are first will be last, Dan orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. and the last will be the first. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini berbicara tentang 3 hal. So this verse talking about 3 things. Yang pertama tentunya berbicara tentang keselamatan. So the first is about the salvation. Bagaimana saudara dan saya itu akan mendapatkan keselamatan itu. So you and I will get the salvation. Sebetulnya di dalam teks aslinya, Actually, the original text, ayat ini ada sesuatu yang agak terhilang. this verse is something explicit. Karena dari papirus yang didapatkan itu ada bagian kata-kata yang tidak ditulis. There is some part that is not written, Dan kata-katanya luar biasa. and it's very wonderful things. Yaitu adalah dan hanya sedikit yang menemukannya. And only a few who found it. Jadi saudara, ayat firman Tuhan yang lain berkata bahwa mencapai kepada keselamatan itu jalannya sempit. So to reach the salvation, there's a narrow way. Tidak banyak orang yang akan bisa sampai ke sana. Not many who can reach that. Bahkan dikatakan sangat sedikit yang nanti akan menemukannya. And even said it's only a few who will find it. Itu sebabnya sungguh bersyukur kalau saudara dan saya sudah menemukan jalan itu. So it should be a blessing if you and I have found that way. Tetapi masih tetap dibutuhkan ketekunan. Tadi dikatakan di dalam nyanyian, ku dayung-dayung perahuku. But it still need diligently. Betul, ya? Like the song said, we are rowing and rowing. Menuju ke seberang. To reach the other end. Angin badai menerjang. Even though the tornadoes. Tetapi dikatakan kapalku tidak karam. And it is said, my ship is not broken. Mungkin oleng atau oleng. Maybe it's Ship. shaking, Tetapi tidak karam. but it's not broken. Siapa yang lagi shake? Mungkin ada di antara kita yang lagi oleng lagi. Maybe any one of us still shaking. Tetapi Tuhan berkata, ketika kau mendayung bersama dengan aku, pasti tidak karam. But God said, if you are rowing with me, your ship will not be broken. Saudara, ini berbicara tentang keselamatan yang kita miliki di dalam It's hidup. talking about the salvation that we have in Jesus. Saudara, ketika kita menaiki puncak gunung bukan sesuatu yang gampang. When we are climbing the mountain, it's not something easy. But Tetapi Tuhan berkata, aku akan bawa sampai ke atas. God said, I will bring you up to the mountain. Yang dibutuhkan adalah ketekunan dan keteguhan. What you need is just diligently. Yang dibutuhkan adalah keterampilan untuk kita berjalan bersama dengan Dia. And also skill to work together. Yang with God. dibutuhkan adalah kesabaran untuk kita sampai ke atas. It's also a passion. Banyak orang yang tidak sabar, Many people are impatient akhirnya tidak mendapatkan keselamatan itu and they do not get that salvation yang sudah diberikan dalam hidup kita. that has been given in our life. Yang kedua, saudara, Secondly, ayat ini berbicara tentang gambaran masyarakat sekitar kita ini. it's about the picture of our society, Karakter dari masyarakat sekitar kita ini. the character of the society, Situasi sosial yang ada di sekitar ini. the social situation, Situasi yang dipenuhi dengan persaingan. the situation that is full of competition. Makanya dikatakan harus ada yang terdahulu, ada yang terakhir. And then it says it should be the first and then the last. Kalau tidak ada yang terdahulu, tidak ada yang terakhir. If there is first, there will be no last. Kalau tidak ada yang nomor 1, maka tidak ada nomor 2. If there is no number one, there will be no number two. Itu yang dunia sampaikan ketika kita hidup. Ada satu
karakter persaingan yang luar So biasa. when we live, there is a character of competition. Itu yang masyarakat ajarkan dalam kehidupan kita. That's what the society teaches us. Hidup harus bersaing. So when we live, we have to compete. Bahkan itu masuk dalam kehidupan gereja. And even entering the life of the church. Bergereja pun harus bersaing. So even we are in the church, we have to compete. Saudara, ini melahirkan sesuatu mentalitas menang dan kalah. It's also make a mentality of win and lose. Kita tercemar, kita akan menjadi orang yang senang kalau kita itu menang. So we're gonna be happy when we are winning. Kita tercemar, kita akan menjadi orang yang susah kalau kita merasa kita kalah. So we're gonna be sad when we are lose. Sehingga hidup ini diwarnai dengan persaingan dan perjuangan. So this life is full of competition. Itu situasi yang masyarakat sampaikan. This is the situation that the society offer. Luar biasa ya. Tuhan Yesus itu penuh dahsyat, saudara. God is very awesome. Kalau kita mau memahami perkataan-perkataan dia dan merenungkannya, ada rahasia yang If dalam. we want to understand and meditate His word, there is something amazing. Bahkan orang-orang Yahudi sendiri mengakui yang ini beda nih kalau ngajar. Even the Jew admit that this is something special. Pengawal-pengawal bait Allah disuruh imam-imam untuk menangkap Yesus ketika mengajar. So the guard of the God's house has been ordered to capture Jesus. Tetapi Alkitab mencatat ketika mereka mendengar perkataan Yesus, But the Bible said when they heard what Jesus said, mereka tidak jadi menangkap Yesus, mereka malah kabur. they didn't catch Jesus, but they were amazed. Kemudian mereka kembali kepada imam-imam dan imamnya berkata, mana Yesus? So they came back to the prophets and they asked, where's Jesus? Dia baru sadar, mereka baru sadar bahwa tugas mereka itu mau menangkap Yesus, tapi ketika mendengar pengajarannya, pengajaran yang mengubah kehidupan. So they actually want to catch Jesus, but they were amazed with his teaching. Dan salah satu teachingnya itu berbicara mengenai yang terdahulu dan yang terkemudian. And one of his teachings said about the first will be the last. Saudara yang dikasih Tuhan, mentalitas kalah dan menang itu ditawarkan oleh dunia atau merasuk dalam kehidupan anak-anak Tuhan hari-hari. So the mentality of winning and losing was offered by the society. Memang perjuangan ada aspek baiknya, tapi banyak aspek buruknya. So there's a good aspect, but there are also bad aspects. Orang yang memiliki persaingan itu biasanya memiliki aspek buruk di dalam hidupnya, menghasilkan permusuhan demi permusuhan. So the competition usually will offer hatred, Dan juga keangkuhan demi keangkuhan, also arrogancy, yang semuanya berlawanan dengan hukum kasih yang Tuhan ajarkan dalam and hidup. all of them are against the law of love. Pagi hari ini saya mau mengajak saudara melihat bagaimana sebetulnya yang Tuhan mau di dalam kehidupanmu dan kehidupanku. So I want to say about what God wants in our life. Orang yang mau bersaing itu naluri yang muncul dalam hidupnya itu adalah naluri untuk membunuh. So the instinct of the people full of competition is the instinct of killing. Pada waktu SMP saya paling suka olahraga tinju. When I was in junior high, I like boxing. Karena kayaknya kalau tinju itu masuk ya, gitu It's ya. like macho. Nggak tahu sih. Pokoknya SMP itu saya olahraga yang paling suka itu tinju. So my favorite sport was boxing. Saya ingat setiap kali ada kejuaraan tinju dunia Muhammad Ali lewat siapa begitu saudara ya. So every time there's a boxing competition like Muhammad Ali, Itu sekolahan bisa di break saudara, karena setiap kelas itu membawa TV untuk lihat pertandingan itu. so the class can be a Siapa special yang one pernah to watch the ngalamin? game. Oh sekolah saudara baik-baik, sekolah saya begitu saudara. Kalau ada pertandingan kelas dunia begitu bisa jam dikosongkan kita sama-sama lihat. So all students stop studying and watch the game. Apalagi pada waktu pertandingan tinju zamannya Mike Tyson. So even the era of Mike Tyson, Wah, itu betul-betul mempengaruhi banyak anak-anak sekolah pada waktu itu. it's influenced many kids at that time. Tapi saudara perhatikan pertandingan-pertandingan begitu itu naluri ingin menjatuhkan musuh. So this kind of competition have a strong instinct to defeat. Kalau tidak menjatuhkan musuhnya sampai terkapar rasanya tidak bisa puas. If you don't knock out your enemy, it's not satisfied.
Beda dengan kakak saya. It's quite different. Kakak saya suka tinju, tapi bukan karena tinjunya. My brother like boxing, but it's not the boxing itself. Ya, karena celana tinju. Yes, That's because the boxing pants. dia koleksi celana tinju. He collects the boxing pants. Dan dia rela ikut kejuaraan tinju untuk mendapatkan celana tinju. So he's joined the competition only to get the pants. Dan mungkin saudara bisa bayangkan, kakak saya bukan seorang yang besar, tapi seorang yang kurus. So my brother doesn't have a big body, but he is slim. Jadi tidak pernah dipastikan tidak pernah dia bisa menang. So guarantee he will never win. Selama bertahun-tahun yang dapatkan bukan juara tapi apa? Celana. So years after years he never get the trophy, but only the pants. Jadi celana musuhnya diminta. Ya, dia kumpulin celana. Heran. Ya, ada orang yang seperti begitu. Tapi perhatikan, orang yang mengikuti perlombaan selalu menginginkan kejuaraan. So people who join the competition, they always want to win. Dan di sisi yang lain Tuhan juga berkata, kamu juga harus menjadi champion. So in other side, Jesus also said that you should be a champion. Tapi kita tidak tahu apa yang dimaksudkan untuk menjadi juara di dalam pertandingan ini. So we don't really get how to win this tournament. Seringkali untuk bisa menjadi juara kita pikir kita mesti menundukkan atau mengalahkan teman-teman kita atau saudara-saudara kita seiman. We think that to be a champion, we have to defeat our friends. Bukankah seperti begitu, sehingga yang tersebar di dalam kehidupan gereja Tuhan adalah persaingan seperti di dalam dunia. So what we imagine is the competition like what the world doing. Ketika di dalam satu gereja dibuka satu departemen dan departemen lain untuk di dalam pelayanan, So when a church open a department and another department also doing the ministry, maka akan terjadi kompetisi bagaimana supaya setiap departemen ini maju di dalam pelayanan. so there will be a competition where each department wants to be good in ministry. Bahkan ketika kita melihat ada departemen yang lain yang begitu maju, tiba-tiba kita menjadi iri dan kita mencoba untuk memajukan So departemen when we yang ada pada see kita. another department is good growing up, we are in envy. Saudara, itu karakter yang ditaruh dunia ke dalam setiap kehidupan anak-anak This kita. is what the character that the world offer and put in our lives. Kemudian terjadi beda-beda kelas, beda-beda kelompok. So there's like different class or groups. Di dalam masyarakat juga dibentuk seperti begitu. Ada kelas orang kaya kumpul sama orang kaya, menengah dengan orang menengah, yang miskin dengan orang yang miskin. So similarly in our society, so the rich will be with the rich and the poor will be with the poor. Itu sebabnya komunis mencoba untuk mengatasi masalah-masalah seperti begitu. So the communists try to handle this kind of problem. Tetapi ketika komunis mencoba untuk menyamaratakan, ternyata juga masih terjadi pengelompokan. So even though the communists try to do the similarity, there are still groups, social groups happening. Gereja juga mencoba untuk menyamaratakan, tapi ternyata kalau kita tidak menyadari terjadi kelompok-kelompok yang jauh berbeda. So even though the church also try to do the similarities, but the group still appears. Orang yang mengurusi konsumsi yang berbeda dengan orang yang mengurusi Sunday school, berbeda, merasa berbeda dengan orang yang mengurusi musik dan lain sebagainya. So the people who are doing the Sunday school will be different with the people who do the music and so on. Dan kelompok-kelompok terjadi persaingan-persaingan yang diakibatkan dari karakter dunia yang masuk di dalam kehidupan kita. So there's a competition that is happening in departments that is influenced by the world. Jadi yang kedua, ayat ini berkata tentang sesuatu karakter persaingan yang tidak baik. So the second thing is talking about the character of competition. Bahkan untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin lebih tinggi, dia rela mengorbankan orang lain. So even to get something better, he even to defeat the other people. Ya. Tapi yang ketiga, saudara, Tuhan mau berkata tentang satu hal yang luar biasa. So the third thing, God wants to say something incredible. Bahwa yang terdahulu akan menjadi terkemudian itu berbicara tentang satu revolusi keadaan hati. So the first will be the last is talking about the revolution of the heart. Karena
Karena Tuhan melihat bahwa sesungguhnya persoalan atau akar masalah dari manusia sebetulnya ada di dalam hatinya. So actually the human's problems come from the heart. Jadi memang dalam laut dapat diduga, tapi dalam hati tidak ada yang tahu. So we can predict the deep of the sea, but we cannot predict the deep of your heart. Kalau saudara memahami akan hal ini, saudara akan bisa melihat dengan cara pandang yang berbeda. If you understand this, you will see from a different point of view. Kadang kita tertipu dengan sikap seseorang atau sifat seseorang, padahal kita sebetulnya tidak tahu apa yang ada di dalam hati seseorang. Sometimes we misunderstand with the attitude of someone, but actually we never know what's in his heart. Di Indonesia sekarang lagi ada sistem penipuan yang baru. So in Indonesia there is a system Penipuan, ya, scam. ya, Yeah. scam, ya, yang baru. Scam. Kakak ipar saya habis kena sudah. So my brother-in-law has become a victim. Jadi ada orang-orang yang sifatnya kelihatannya baik, sikapnya kelihatan baik dan kelihatan romantis. Ada keluarga muda yang kelihatan romantis. There's people that look like very good and romantic families. Dia mencoba untuk membeli satu bidang tanah. He tries to buy land. Dan kebetulan saya punya kakak ipar itu juga suka jual beli tanah. And my brother-in-law have a business of buying and selling land. Saudara, dia habis cerita, dia hampir saja habis-habisan karena ada satu bidang tanah yang mau dibuat, yang mau dibeli. Dia tunjukkan sertifikat aslinya. And he almost getting bankrupt. There's the land that he's trying to buy and show the certificate. Orang yang kelihatan manis, kelihatan baik, dia berkata, istri saya mau melihat sertifikat aslinya, tapi dia lagi sakit, ada di kamar, boleh nggak saya bawa ke kamar sertifikatnya? And he said that my wife is so sick, and can I borrow your certificate and show it to my wife? Ya tentu saja boleh, di rumahnya dia dan cuma mau dilihatkan, saudara. Of course, we can do it. Ya masuk ke kamar, nggak lama, cuma 5 menit dia keluar lagi. And he go inside the room, and in another 5 minutes he go out again. Kemudian dia berkata, wah, istri saya tidak terlalu tertarik. Sebetulnya saya tertarik, tapi saya agak mau karena istri saya nggak tertarik. Ya, terima kasih untuk sudah datang dan sudah menunjukkan sertifikat aslinya. And then he said that actually my wife not really interested. I'm actually interested, but no thank you. Dia pulang, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. And he doesn't know what happened. Setelah selang 3 bulan dia baru tahu. So another 3 months, and he find out. Karena ada orang lain yang mau melihat sertifikat aslinya. And there's another man who wants to see the original certificate. Dan dia kaget dikatakan bahwa sertifikatnya palsu. And he was surprised when that person said that your certificate is fake. Dan lebih kaget lagi, sertifikat aslinya sudah dipinjamkan di bank sekian ratus juta. And actually the original has been given to the bank. Dia tidak menyangka dalam waktu 5 menit itu sertifikat yang asli bisa berubah menjadi sertifikat yang palsu. So within 5 minutes the original certificate become the fake one. Saudara, dia berkata, saya tidak menyangka orang yang begitu rapi, keluarga yang begitu harmonis, dan ketika dilacak sudah tidak ada, rumah itu adalah rumah sewaan. So I can't imagine how the people so sweet and so good, and they just disappeared. Ratusan juta dia harus ganti karena uangnya sudah cair, saudara. Jadi sertifikat aslinya sudah dijaminkan di bank. So the original certificate has been given to the bank. Caranya gimana ya? Mengubah yang asli jadi palsu dalam waktu 5 menit. Sampai sekarang saya sudah nggak ngerti. So how can we change the original become the fake within 5 minutes? Itu bukan di Australia yang semuanya sudah serba canggih. And it's not even happen in Australia that everything very technology. Itu di bagian pinggir kota Semarang yang menurut saya sih kadang kalau mau dapat internet mesti naik pohon dulu. So it's even happen in a suburb of Semarang. Tapi persaingan begitu luar biasa sehingga orang tidak tahu. Rupanya akar masalah dari seseorang itu adalah hatinya. So the root of the problem comes from their heart. Orang melihat pandangan hidup itu dari
dirinya sendiri, self-centered. So people see the point of view from themselves or self-centered. Itu sebabnya Tuhan berkata diperlukan satu revolusi hati So God said you need to have a heart revolution. supaya yang terdahulu bisa menjadi terkemudian dan yang terkemudian menjadi yang terdahulu. So the first will be the last and the last will be the first. Kalau saudara dan saya tidak mengalami perubahan hati di dalam hidup ini, So if you and I never have a change in the heart, engkau dan saya tidak akan pernah bisa mendapatkan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. you and I will never get the salvation that God has offered. Nah, revolusi yang Tuhan mau bukan revolusi yang ada di luar hidup kita. So the revolution is not something outside. Saya bersyukur setiap anak-anak Tuhan yang menerima Tuhan, hidup luarnya itu banyak berubah. I'm so glad that the children of God whose life outside so change. Kebanyakan orang-orang yang wajahnya serem-serem, ketika terima Tuhan bisa wajahnya jadi berubah. Many people has scary face and then when he Itu receives ya? Jesus, they change. Ya. Saudara dulu termasuk serem-serem ya. Sekarang itu bisa kalau orang lihat saudara, tapi bukan eksternal life-nya yang berubah, yang mau direvolusi oleh Tuhan. It's not the external life that God want to change. Karena orang dunia pun bisa mengubah eksternal life-nya. Even the world can change the external. Hari ini kalau kita pergi ke Korea sama-sama, These days when we go to Korea together kalau kita punya postur tubuh yang hampir sama dengan orang lain, and we have the postures almost similar with mungkin others, kita bisa pulang ke tempat ini menjadi kembar, saudara. so we can come back here and have a twin. Rubah hidungnya dibuat sama, matanya dibuat sama, bibirnya dibuat sama, sampai di sini kembar. You can change, operate your nose or your eyes and you will come back here and have a twin. Bisa membedakan antara Nur dan Mimi. Eksternal bisa dirubah hari-hari ini. You can change your external. Orang dunia bisa mengubah sesuatu yang eksternal, The people out there can change your external. tetapi untuk mengubah sesuatu yang internal itu sebetulnya hanya Tuhan yang bisa. So to be able to change the internal, only God can do it. Dan Tuhan berbicara tentang internal life, And God talking about internal life, revolusi dalam hati kita. the revolution in our heart. Karena rupanya akar dari setiap persoalan manusia itu hati. Actually, the root of all problems is heart, your heart. Kemarin kita MKR, Tuhan menurut saya sentuh hati saya dengan perkataan kalau mengikut Tuhan itu sebetulnya semakin mengikut Tuhan harusnya semakin sederhana hidup kita. Actually, last night in NKR, I have something from God that if we follow God, we should be more simple. Betul. Kalau kita mengikut Tuhan semakin complicated, kita pasti primitif lah. Orangnya pasti primitif. Follow God, but our life become more complicated is primitive. Karena Tuhan itu canggihnya luar biasa. Because God is so clever. Amin. Halo, Tuhan itu canggih. Kalau kita mengikut Dia semakin susah, itu menurut saya kita salah langkah. When we are following Him, but our life become more difficult, I think it's a wrong step. Karena firman-Nya berkata, Because the word said, "Kuk yang kupasang itu enak dan ringan." the burden that I give you is easy and light. Semua yang serba canggih, serba simple. That everything is recent technology is more simple. Betul. Semua yang menurut saya serba canggih itu serba simple. Ya dulu nggak ada wireless kayak begini nih saudara ya. Sekarang kita bisa jalan Long time kemana. ago, there is no wireless like this. Saya itu setiap kali main gitar terganggu dengan kabel yang saya pakai. Saudara. So every time I play guitar, I was disturbed with the cord. Saya punya alatnya untuk wireless, I have the wireless, tetapi sering problem karena baterai. but I have problem with the battery. Tapi sebetulnya sudah nggak masuk lagi speaker di depan, kabelnya panjang begitu saya mainnya di situ. Saudara, harusnya sudah wireless semua ya. It actually should be wireless Karena masih primitif. because still primitive. Ya, nggak tahu nanti lain kali mungkin mic tidak seperti begini. Mic sudah ditempel di bibir ya, sudah ngomong kenceng banget. Ya. Loh, Tuhan Yesus itu dahsyat loh. 5.000 orang ikut baik pakai mic nggak?
Jesus was so awesome. He's preaching in front of 5,000 people without mic. Canggih nggak? Sudah nggak ngerti maksud saya? Dia ini canggihnya luar biasa. He's so clever. Saya kalau nggak pakai mic ini aja udah bisa suara saya habis. Saudara. Tapi Yesus 5.000 saya bayangin ada orang berkata, Pak, itu di atas gunung, gitu. Kemudian waktu dia bicara ada angin yang membawa. Someone said he was preaching up to the mountain, and when he speak, there's the wind who bring his voice around. Ya kalau semua orang 5.000 itu tenang gitu ya. So if those 5,000 people are so quiet, Alkitab mencatat 5.000 itu belum termasuk apa? Ibu-ibu dan anak-anak. so actually those 5,000 people is not including children and women. Nggak usah 5.000 juga, 50 anak saja, 50 orang saja disertai dengan anak-anak, ribut nggak tidak? Hah? Dua pintu, mana bisa konsentrasi? Makanya kita pakai mic, kenceng-kencengan, situ kenceng tambah kenceng, saudara ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan itu canggihnya luar biasa. So God is just very clever. Kalau kita mengikuti Dia, harusnya semakin simpel. If we follow Him, it should be more simple. Kalau orang berkata, setelah saya mengikuti Tuhan kok jadi tambah susah ya Pak? If someone said, after I follow Jesus, my life become more difficult. Kalau ada orang berkata begitu kepada saudara, setelah ikut Tuhan kok sepertinya tambah susah ya? Actually, if someone talks to you like that, my life is become more difficult. Jawabannya sederhana. Mungkin kamu masih primitif. There's a simple answer. Maybe you're still primitive. Harusnya kalau canggih enggak. Amin. Saudara ini kok kayaknya menakutkan, ngerti nggak saudara? Saya maksudnya ya. Do you get it? Belum sampai begini ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi kalau saudara memahami akan hal ini, kalau saudara gini ya, kalau saudara bekerja dengan seseorang yang tidak terlalu kaya, If you work to someone who is not really rich, dengan saudara bekerja dengan orang yang begitu kaya, compared to when you work with someone who is really rich, fasilitasnya enak mana saudara? which one has the more better facility? Saudara, saya ini bekerja di satu tempat vending mesin, ya. I'm working in a company, vending machine company. Menurut saya, According to me, bos saya tidak terlalu kaya. my boss is not really rich Karena karyawannya cuma 1, 2, 3, 4, 5 because he only has 5 staffs, dan dia sendiri bekerja. and he himself also work. Terlihat juga dari mobil yang saya pakai untuk bekerja. Also, I can see from the car that I used to work. Bisa sewaktu-waktu itu berhenti di tengah jalan. Can be from time to time get stuck in the middle of the road. Dibandingkan dengan orang lain yang bekerja yang perusahaannya mungkin multinasional yang sudah atau internasional. Compared to the people who work in a multinational or international company, Berbeda sekali. it's very different. Saudara kalau bekerja pakai transportasi yang besar mungkin ber-AC. Maybe if you work with the aircon car, Tapi setiap saat saya bekerja saya harus berjuang dengan mengatasi panas karena tidak ada AC-nya. so I always struggle with the heat because the car has no aircon, Sudah tidak ada AC-nya, mobilnya tua lagi. and the car is so old as well. Kalau kacanya dibuka, debunya masuk. If you open the window, the dust will get in. Jadi mungkin itu sebabnya saya hitam. Karena tidak terlalu canggih. Because it's not so good. Tapi kalau kita bekerja pada suatu perusahaan yang besar, But when we work in a big company, fasilitas pasti lebih baik. we will enjoy a better facility. Saudara harus tahu, saudara menyembah Tuhan yang dahsyat. You have to understand that you worship God that is so awesome. Tidak sama It's different. dengan Tuhan-Tuhan dari agama yang lain. Oh, it's different with other gods. Karena kekristenan itu adalah sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Christianity is something overwhelming. Bukan sesuatu yang murah. It's not something cheap. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, makanya mengiring Tuhan itu adalah sesuatu yang exciting. So following God is something exciting. Kembali lagi,
Karena Tuhan kita itu ajaib dan luar biasa. Seharusnya dalam pengiriman kita itu melihat sesuatu yang simpel. So in following Jesus, we should see something simple. Seharusnya hidup orang Kristen itu simpel. Actually, the life of Christians should be simple. Sesungguhnya atau seharusnya gereja Tuhan itu simpel, bukan complicated. Actually, the church of God also simple, not complicated. Bukan persaingan yang ada di dalamnya. There is no Itu competition. sebabnya Tuhan berkata kekristenan itu about love. That's why God said Christianity is about love. Kasih itu ada sesuatu yang simpel, yang sederhana. Love is something simple. Kalau kasih itu diartikan sesuatu yang complicated, saya rasa itu ide dari dunia. So if love is something complicated, I guarantee this is the idea of the world. Buat Tuhan berkata kasih itu sederhana, bahwa dia berkata kasih itu aku sendiri. God said love is simple and love is myself. Tuhan itu simpel, saudara. God is very, very simple. Ya, ini untuk menyalakan lampu ini 1, 2, 3, 4, 5 berapa ini? Cukup saya menekan tombol di belakang, klik 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 semuanya. So to turn on all of the lights here, I only need to press one Very button. simple. Very simple. Kalau zaman dulu mungkin kita tak bisa ini pakai lampu seperti begini. Maybe in the past we cannot use this kind of light. Saudara harus datang bawa obor mungkin ke gereja. You need to bring cords to the Supaya church. saya benar nggak? Buat saya untuk menyalakan lampu ini simple sekali. For me to turn on all of these lights is so simple. Tapi buat Tuhan jauh lebih simple. But for God is way more simple. Alkitab berkata, ketika Tuhan mau menjadikan terang, dia berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. So the Bible said when God wants to be light, He just said light. Sangat simple. Dia mau terang, terang, dia berkata, jadi. Saudara, betapa simpelnya kehidupan kekristenan ketika kita tahu siapa yang kita sembah. So how simple is Christian life when we know who we worship? Dan Tuhan mau supaya kita kembali kepada hal itu. And God wants us to come back to that. Karena kitab Roma berkata manusia sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. So the book of Rome said that human already fall in sin and lose their glory. Saudara, sekarang ini perjuangannya Tuhan atau keinginannya hati Tuhan membuat saudara berjalan bersama dengan Dia sehingga kemuliaannya itu kembali ada pada kita. So what God wants for us to walk with Him and His glory come back to us. Artinya kesederhanaan dari kehidupan manusia mau dikembalikan kepada kita. It means the simplicity of human's life will be given back to human Karena beings. akibat dari dosa maka hidup kita ini menjadi complicated. So because of the sin, our life become complicated. Karena dosa maka karakter dunia masuk di dalam hidup kita. Because of the sin, the character of the world enter our life. Dan Tuhan berkata yang terdahulu harus menjadi yang kemudian, yang kemudian akan menjadi yang terdahulu. And God said the first will be the last and the last will be the Itu first. berbicara soal revolusi di dalam hati karena akarnya di hati. It's talking about the revolution of the heart because the root is coming Nah, from the heart. bagaimana sekarang caranya? And then how to do it? Tentunya ada dua sisi yang kita akan lihat. There are two sides that we are going to see. Yang pertama adalah sisi kita sebagai manusia yang dikasihi oleh Tuhan. The first is about the human side. Tuhan berkata ketika kita datang kepada Tuhan itu sepertinya kita ini merendahkan diri di hadapan Tuhan. God said when we come to God, we have to humble ourselves. Merendahkan diri atau menaruh hidup kita di dalam tangan Tuhan di dalam pertobatan bukan merupakan sesuatu hal yang mudah. So to humble himself in repentance is not something easy. Perlu iman untuk itu. We need faith. Perlu iman untuk mempercayai Tuhan. We need faith to trust God. Karena banyak aturan main daripada dunia yang berbeda dengan aturan main daripada So there Tuhan. is different the rules from world compared to the rules from God. Apalagi kalau sudah bicara soal Tuhan. Even when we talk about money. Halo. Jadi nggak tahu ada satu masalah yang besar dalam kehidupan anak Tuhan. Itu kalau saya lihat yang terbesar itu adalah masalah uang. So the biggest problem in the children of God is money. Anak-anak Tuhan bisa disentuh hidupnya untuk bisa membaca Alkitab, untuk bisa berdoa, untuk bisa berpuasa, untuk bisa melakukan banyak hal di gereja. So the children of God can be
doing fasting or reading the Bibles or praying. Tapi ketika Tuhan menyentuh masalah uang, But when talks about money, manusia menjadi bergejolak. so human being become disturbed. Saya tahu semua kita butuh uang banyak ya. I know we need a lot of money. Siapa yang butuh uang banyak? Wih, rahasia. Gak ada. Saya tanya sekali, siapa yang butuh uang banyak? Terus saya bukan kalau sudah butuhnya cuma dikit ya. Kalau saya bilang ya. Semua orang butuh uang banyak, tetapi ketika Tuhan menyentuh bagian uang itu, But when God touches that part, karena apa? Karena aturan main yang diajarkan oleh dunia berbeda dengan aturan main yang diajarkan oleh Tuhan. because the rule that the world teaches us is different with the rule that God teaches us. Bukan kan gitu? Ya. Sedangkan kalau kita ini sudah menerima Tuhan dalam hidup kita atau menerima keselamatan sebetulnya sudah jauh daripada sekedar uang dalam hidup kita. Actually, after we receive salvation and receive God in our life, it's Makanya way more worth it than money. Internal life kita ini sebetulnya menjadi sorotan daripada Tuhan. So actually, the internal life become the focus of God. Karena mammon itu adalah sesuatu yang mengganjal kehidupan manusia. Mammon is something not good in our life. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak aturan-aturan main yang sebetulnya Alkitab ajarkan atau Tuhan ajarkan dalam hidup kita itu tidak sesuai dengan aturan main yang kita mengerti sebagai manusia. Actually, the many rules that the Bible has teach us is different with the people's rules. Misalnya untuk menjadi berhasil, To be successful, seringkali kita mencoba untuk menjatuhkan saingan-saingan kita. we try to defeat our enemies. Tapi sebetulnya di hadapan Tuhan orang yang berhasil itu bukan orang yang bisa mengalahkan orang lain. Actually, for God, the successful people is not people who can defeat others. Tetapi orang yang berhasil dalam segala hal, saudara, itu adalah orang yang bisa membuat orang lain berhasil. So the successful people actually the one who able to make others successful, Atau paling tidak menjadikan orang lain itu lebih baik dari dirinya. or making other people better than himself. Nah, ini adalah pemerintahan. So this is discipleship. Ini pembelajaran, saudara. This is learning. Dan dibutuhkan satu korban supaya kita ini bisa menjadikan orang lain berhasil bahkan lebih daripada kita. So we need to sacrifice to be able to make others more Nah, successful. itu sebetulnya yang Tuhan mau sebagai sikap hati orang percaya. Actually, that what God's want as believers. Karena sesungguhnya Tuhan itu sudah menaruh sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. God has put something incredible in our life. Tapi untuk mencapai itu sebetulnya dibutuhkan iman dan percaya kepada Tuhan. So to get that, we need faith and trust in God. Kalau menjadi orang Kristen itu hanya sekedar angkat tangan dan kemudian doa Bapa kami berkata aku terima Yesus dalam hidupku dan kemudian selesai, itu Kristen murahan. So if to be Christian, you only raise your hand and say, our God in heaven is called cheap Christian. Atau orang Kristen yang kemudian datang ke depan didoakan dan mengaku dosanya, kemudian dia menjadi Kristen dan dibaptis, itu cuma Kristen yang murah. So a Christian who come to the church, being prayed, repent, and baptized is also cheap Christian. Tuhan mau kita memiliki sikap hati ketika kita menjadi orang percaya, kita bisa menjadikan orang lain lebih baik daripada kita. So as a Christian and believers, we are able to make others better than ourselves. Dan itu dibutuhkan iman kepada Tuhan. And you will need faith in God. Karena kalau tidak mungkin itu terjadi. Yang ada adalah bagaimana kita bisa menjatuhkan orang lain supaya kita menjadi nomor satu. Without that, it won't be happen. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus ingin mengubah sikap hati kita. So God wants to change our heart Itu dari sisi manusia. from human side. Nah, dari sisi Tuhan, saudara. From God's side, Kalau saudara dan saya tidak mau menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan yang hidup,
If you and I don't want to surrender our life in His hand, Kalau saudara dan saya sudah menjadi anak-anak Tuhan dan tidak mau menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya, when we become children of God, but we never surrender our life in His hand, maka Tuhan yang akan menjungkir balikan hidup kita, so God will turn upside down our life. supaya Tuhan bisa menjadi terdahulu di dalam kehidupan kita. So God will become the first in our life. Saudara, perhatikan cara hidup kita ya. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Just notice our life, what happened in our life. Ketika Tuhan sedang berinteraksi dalam hidup kita habis-habisan. When God interact with our life, Ketika kita pelajari sungguh-sungguh, ternyata kitanya itu sebenarnya nggak mau berubah. actually, when we learn about ourselves, we don't want to change. Tapi karena dia itu menganggap kita anaknya, maka dia intervensi hidup kita habis-habisan. Because He said that we are His children, so He intervened. Nah itu kan Kristen anak saudara. So this is what we call Christianity. Jadi ada dua sisi. Kalau kita tidak mau berubah, If we don't want to change, maka Tuhan akan mengubah hidup kita. so God will change your life. Saya pikir ada kita berkata Tuhan itu cemburuan ya. So the Bible said God's also jealous. Ya, karena kita sudah pikir, oh gini aja nggak boleh nipu dikit aja dipukul saya, gitu ya. Atau mungkin kita ya nggak ke gereja sekali dua kali aja, kena masalah. Kayaknya jealous banget gitu ya. Tuhan tuh kayaknya cemburuan banget gitu, betul? Pernah kepikiran gitu loh. Jadi kita itu waktunya nggak karuan sama Tuhan karena saya orang Kristen yang gini ya, gitu ya. Mau apa namanya, mau relax sebentar aja nggak boleh. Cemburu amat sih. Hari Minggu sekali lo ke pantai ngapain sih? Ya kalau nggak ada apa-apa sih mungkin nggak apa-apa ya, tapi begitu sudah pasal tidak jadi apa namanya tadi. Karena ini apa contoh ya? Apalah ya, sudah baru kalau gereja sekali aja pergi ke Bunda aja nggak ngapa-ngapain ini, betul-betul nggak ngapa-ngapain, mau mencoba itu kan ya. Bunda apa-apa makan lucet di sana, langsung diare semua gitu aja, cemburu banget sih. Ya, apalagi kalau saudara dapat pendeta yang nyalah-nyalahin, ya makanya tuh nggak gereja rasanya syukur, waduh, rasanya Tuhan kita itu gitu ya, lebih cemburu dari pasangan kita gitu ya. Kita apakah begitu tidak? Atau kita mau mengasihi anak kita lebih gitu ya, mengasihi sesuatu barang yang mainan baru yang lebih gitu ya, itu bisa tidak Tuhan bisa cemburu gitu ya. Apa memang seperti begitu Tuhan kita cemburu? What do you think? Pernah kepikiran nggak? Pernah nggak saudara mengasihi sesuatu lebih dari Tuhan? Halo? Have you ever lost something more than God? Ada nggak? Atau saudara nggak pernah tahu kalau itu saudara mengasihi lebih daripada Tuhan? Ya. Tuhan kita itu cemburuan ya. Our God is God can be jealous. Siapa di antara saudara yang sepaham dengan saya bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang cemburu? Who agree with us that our God can be jealous as well? Nggak enak ya? Enak nggak punya Tuhan yang cemburu? Hah? Saudara, jadilah Kristen yang bergairah. So be a Christian who is so excited. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Because our God is God who can be jealous. Bukan karena dia bukan dia suatu pribadi yang jealous, tapi negatif. He's not doing something negative. Dia cemburu karena kalau kau mengasihi yang lain lebih daripada Tuhan, He's jealous because if you love something more than Him, maka yang sesuatu yang lebih dari Tuhan itu bisa jadi berhala dalam hidup kita. so that things can be an idol in our life, Dan itu mengikat hidup kita, menjauhkan kita dari Tuhan. and to make our life separate from God. Dan siapa orang yang bisa hidup di luar Tuhan? And anyone who can live apart from God. Ada. Makanya sebetulnya kalau kita mengerti akan hal ini, saudara akan dibawa naik ke gunung bersama dengan Tuhan. If you understand this, you will be bring up to the mountain with God. Memang dibutuhkan kesabaran, tapi nanti kalau sudah sampai puncaknya akan melihat sesuatu yang luar biasa. It will need patience, but if you are arriving at the top, you will see something further. Allah melihat langsung dalam hatinya.
God directly see into our heart. Saudara, saya tahun-tahun akhir ini belajar banyak soal bagaimana Tuhan melihat hati setiap manusia. So I learn a lot about how God see people's heart. Di masa-masa awal pelayanan saya, hati saya sangat terganggu ketika melihat orang-orang yang jemaat-jemaat Tuhan yang gak karuan hidupnya. At the beginning of my ministry, I was disturbed with the people whose life are ruined. Menjadi beban yang berat karena sepertinya itu tanggung jawab seorang gembala. It's become a big burden. It looks like my responsibility as a pastor. Saya rasa jadi pendeta itu, saya berkata, pekerjaan yang paling berat di seluruh dunia itu adalah pendeta. I think the hardest job in the world is become a pastor. Dan kemudian saya jumpai lagi ternyata yang lebih berat dari pendeta itu adalah istri pendeta. Actually, the hardest job in the world is being a pastor's Dan wife. pemikiran terakhir beberapa tahun yang lalu yang paling menderita adalah anak pendeta. And actually, the more miserable is become a children of Karena pastors. sejak kecil semua kebaktian 2 kali satu hari. Since he's little, should go to the sermon 2 times. Kayak si Paulin tuh. Kita pikir wah yang berat. Kebaktian pagi harus datang, kebaktian sore harus datang. Tapi ternyata karena Tuhan berkata, orang yang mengirimkan melayani aku hidupnya simpel. But God said, the people who follow me and serve me, their life will be simple. Kalau saudara kemarin ikut dalam MKR, Pak Iwan mengajarkan sesuatu yang menarik karena semua dimasukkan di dalam satu basket yang sama. But if you follow MKR last night, it's something interesting because there's something that get put together in one basket. Tuhan itu cemburu. That's why God is jealous. Karena dia tidak mau kita punya berhala yang akan menjauhkan kita dari itu. Because He doesn't want us to have an idol that will separate our life from Him. Pekerjaan bisa jadi berhala buat hidup kita. Your job can be an idol. Anak kita bisa jadi berhala. Your children can become an idol. Mobil kita bisa jadi berhala. Your car can become an idol. Komputer kita bisa jadi berhala. Computer can become an idol. Tuhan mau dia yang terutama di dalam hidup kita. And God wants you to become the first in our life. Dan dia kasih contoh tentang dirinya sendiri. And He give an example from His own life. Yesus itu memberikan contoh kesederhanaan yang luar biasa. Jesus give us an example of simplicity. Dia yang utama, yang pertama, yang terutama, rela menjadi yang termulia. He is the first and the most important, but He was willing to be the last. Bahkan dia rela menjadi yang paling akhir, paling buruk. Even He is willing to be the last or the worst. Dan saudara tahu betapa mulia dan betapa hebatnya dia dengan memiliki seluruh kerajaan surga yang luar biasa. How awesome is He when He has a kingdom, Tapi dia rela menjadi manusia. but He is willing to be human. Saya rasa supaya dia bisa menjadi contoh ketika kita hidup di dalam dunia ini. I think He wants to be an example for us who lives in this world. Dan kita Filipi berkata, itu sebabnya Allah Bapa meninggikan dia luar And biasa. the book of Philippians said that's why God will glorify Him. Amin. Oh, dia itu, saudara, kalau saudara mau merenungkan hidupnya Yesus, saudara bisa begitu banyak belajar tentang hidup yang sebenarnya. If you want to meditate how Jesus lives, there's a lot of things to learn. Saya mau akhiri dengan satu kisah yang saya baca tentang hidup yang tersendiri atau one solitary life. Ya, jadi hidup yang soliter itu tentang Yesus. Coba saudara perhatikan hal ini dan nanti kita akan menemukan. Yesus dilahirkan di sebuah desa kecil. Dia bertumbuh di desa kecil lainnya di mana Yesus bekerja sebagai seorang tukang kayu sampai dengan usia 30 tahun. Lalu selama 3 tahun dia menjadi seorang pengajar keliling. Dia tidak pernah menulis buku. Dia tidak pernah memiliki kantor. Dia tidak berkeluarga. Dia tidak mengikuti pendidikan tinggi. Dia tidak pernah mengunjungi satupun kota besar di dunia.
Dia tidak pernah bepergian lebih dari 200 mil dari tempat kelahirannya. Dia tidak mengerjakan hal-hal yang bisa dipandang sebagai tindakan yang besar. Dia tidak punya latar belakang hebat. Dia tidak punya gelar. Dia tidak punya ijazah. Surat itu berkata, dia baru berusia 33 tahun ketika arus pendapat umum menentangnya. Teman-temannya melarikan diri. Dia diserahkan ke tangan musuh-musuhnya dan menjalani pengadilan yang berisi penghinaan. Dia dipaku di kayu salib bersama dengan 2 orang penjahat. Dalam saat-saat menjelang kematiannya, para sekutunya para eksekutornya membuang ubi untuk mendapatkan jubahnya. Yang itu adalah satu-satu harta yang dia miliki. Saat dia mati, dia dikuburkan di dalam kubur pinjaman atas belas kasihan seseorang teman. Dan bahkan dia tidak memiliki tempat untuk dikuburkan. Saya sudah punya funeral insurance. Sudah saya siapkan ketika mati, tenang-tenang saja sama Tuhan. Langsung pakai dana itu sudah. Mau dikubur di Indonesia, mau dikubur gini, sisa. Karena saya punya 2 funeral insurance. Ya. Yesus bahkan nggak punya. Dikuburkan aja di mana? Di kuburan pinjaman. Saya sudah ditawari itu tanah untuk kubur saya nanti di Indonesia. Tapi belum saya beli, saudaranya. Manusia ada yang sudah menyiapkan gimana? Jadi nanti saudara mau dikuburkan di tanah pinjaman. Yesus dikuburkan di tanah pinjaman. Semua bala tentara yang berbaris ke medan perang, sebelumnya saat dia mati, dia dikuburkan di dalam kuburan pinjaman atas belas kasihan seorang teman. Dia bahkan tidak memiliki tempat untuk dikuburkan. 19 abad telah berlalu, atau mungkin 20 abad sudah berlalu, dan sekarang ini dia menjadi figur pusat dari umat manusia dan pemimpin dari perkembangan umat manusia. Semua bala tentara yang berbaris di medan perang, semua kapal yang berlayar, semua raja yang pernah memimpin, jika disatukan, tidak ada yang memiliki pengaruh sebesar pengaruh dari satu orang ini. Terdapat kuasa dari hidup yang beralih dari yang terdahulu menjadi yang terakhir, yang bersedia untuk diubah. Tahukah Anda kuasa apa yang ada di dalam hidup itu? Tidak terbayangkan betapa nyata jika Anda lihat di dalam sejarah bahwa semua armada laut, termasuk kapal-kapal perang dengan peralatan elektronik yang hebat di zaman sekarang ini, semua pesawat terbang berikut peralatan canggih mereka, semua satelit yang ada di angkasa, semua raja dan penguasa besar yang pernah hidup, semuanya itu hanya menjadi isi sejarah dari pengaruh, dan pengaruhnya tidak sebesar satu pribadi yang tidak memiliki gelar, yang tidak memiliki kedudukan resmi, yang tidak memiliki harta, yang tidak memiliki apa-apa. Itulah satu keajaiban dari pribadi ini. Itu semua karena dia tahu satu hal, hidupnya mengungkapkan kuasa Allah, dan kuasa Allah terwujudkan di dalam hidup yang bersedia untuk dicungkil balikan, yang beralih dari yang terdahulu menjadi yang terakhir. Suatu saat nanti saudara dan saya akan mengalami betapa hebatnya kuasa yang ada di dalam hidup kita. Ketika saudara mengizinkan hidup saudara serahkan dalam tangan Tuhan, atau saudara mengizinkan Tuhan menjungkir balikan hidup kita, dan kita tetap sabar, kita tetap tekun naik ke gunung bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Sudah. Jadi pastikan kita terus berjalan dalam pembelajaran kami ini bersama dengan Tuhan kita. Coba kita sudah selesai. Minta anugerah